Nasrani melarang umatnya baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies. Saya dapat kesaksian dari orang Nasrani. Anggota Nasrani adalah Katolik dan Protestan, ya. Dia bersaksi, Pak HTD, saya tobat deh. Kenapa? Dulu di Nasrani, ya, kami itu dilarang Pak baca Alkitab. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus ada pendampingnya, yaitu tafsir yang disebut buku hitam itu. Selain covernya hitam, isinya hitam, full tafsir. Jadi kalian itu nggak boleh membaca Alkitab kalau tidak didampingi tafsirnya, ya. Bahkan di Nasrani tertentu yang boleh membaca Alkitab itu cuman yang di mimbar. Kalian semua nggak usah baca Alkitab, apalagi kitab Yudas nggak boleh. Yudas itu Yudas Iskariot, disobek aja. Ya. Ini fakta ya. Nasrani yang anggotanya Katolik dan Protestan melarang orang membaca Alkitab kalau tidak didampingi buku kitab-kitab tafsir. Ya, Anda sudah dibimbing ini. Hari ini pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 29. Lalu Anda dikasih buku tafsir. Ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 29. Pada mulanya Allah itu Bapa. Nah, muncul itu, ya. Jadi semua orang Nasrani mengimani bahwa Sang Pencipta itu Bapa. Apa kamu nggak malu? Saya mau nanya nih, kalian anggota Nasrani, Katolik dan Protestan, apa kamu nggak malu, ya, mengimani Sang Pencipta itu Bapa? Nggak pernah ada itu ayat Alkitab. Kamu dari pertama kali membaca kitab Kejadian dibimbing oleh kitab hitammu yang disebut dengan teologi itu, ya. Kamu sudah diarahkan bahwa Sang Pencipta itu Bapa, ya. Bapa Khalik langit dan bumi, ya. Menyedihkan saudara, mau-maunya ya, Anda itu kok mau-maunya gitu loh. Lah mikirmu itu kemana? Saya kadang-kadang masih seperti itu ya. Ya, dilarang membaca Alkitab coba. Boleh sih membaca Alkitab, tapi didampingi tafsir. Sehingga kalian nanti nggak bingung. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Nah, kita itu dikasih buku tafsir. Kita itu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi memang menyedihkan dan ini sudah fenomena lama ya. Orang Nasrani melarang umatnya baca Alkitab. Ini sudah lama ini. Sekarang semua pada bersaksi itu. Iya Pak, kami memang nggak boleh baca Alkitab. Jangan baca Alkitab sendiri kalau tidak didampingi oleh mentornya. Mentornya ini megang kitab hitam ya, yang isinya penyesatan, betul-betul hitam ya. Covernya memang hitam juga, gelap lah covernya ya, warna gelap ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Umat-umat Nasrani yang anggotanya Katolik dan Protestan memang melarang umatnya membaca Alkitab kalau tidak didampingi oleh kitab lain yang mereka sebut teologi, padahal sebenarnya teolologi ya. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan kitab seperti tesis ya atau skripsi yang urut gitu ya, metode kemudian caranya nanti kesimpulan, enggak kayak gitu. Alkitab tidak bisa dipahami dengan sistematika manusia. Supaya paham Alkitab gimana caranya Pak? Lukas 24 ayat 45, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Siapa yang membuka? Yesus. Kalau kamu tidak menyembah Yesus, kamu tidak mungkin paham Alkitab. Juga 2 Korintus 3 ayat 14, selubung pikiranmu itu akan diangkat oleh Yesus supaya pikiranmu tidak tumpul saat membaca. Di situ masih disebut perjanjian lama, kan waktu itu perjanjian baru ditulis ya. Ya, Bapak Saudara ya. Ya, jadi menyedihkan memang ya. Para pemimpin Nasrani ya melarang
umatnya baca Alkitab. Ini ngarang apa real, Pak? Real. Silakan Anda tanya, ya. Umat-umat dari Nasrani, Katolik dan Protestan tanya, dia tidak boleh membaca Alkitab kalau tidak didampingi oleh mentornya yang memegang buku tafsir. Ya, beberapa yang sudah sekolah teologi, dia berani membaca sendiri, tapi tetap pakai tafsir. Alkitab di sini di sebelahnya ada tafsir, buku hitam yang isinya hitam, sehingga Anda nggak bisa pernah move on, ya. Untuk memahami bahwa Bapa kami yang di surga, Matius 6 ayat 9, untuk memahami bahwa Bapa kami itu bukan Bapa, tapi Allah, itu aja seumur hidupmu nggak paham, karena Anda didampingi oleh kitab hitam yang isinya Bapa kami yang di surga itu doa kepada Bapa. Bayangin coba, Bapa kami itu artinya Allah. Bapa kami yang di surga, Matius 6 ayat 9 sampai 15, di luar negeri sana disebut the Lord Prayer, doa untuk Tuhan Yesus. Bukan doa Bapa, bukan the Father's Prayer, bukan. Ya, yang kalian pahami doa Bapa kami itu hanya ada di Indonesia, istilah doa Bapa kami. Di luar negeri disebut the Lord's Prayer, bukan the Father's Prayer, bukan. Doa Tuhan. Jadi Bapa kami itu bukan Bapa. Bapa kami itu Allah. Untuk paham begini saja, umat Nasrani, Katolik dan Protestan seumur hidup dari bayek sampai matek nggak paham. Ya, untuk memahami bahwa Bapa kami itu artinya Allah, bukan Bapa. Ngototnya minta ampun. Bapa kami itu Bapa, Pak. Apa nggak malu kamu, ya? Sang pencipta itu Bapa. Bapa itu maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa nggak malu kamu? Ya. Ya seperti itu ya, karena memang dilarang, ini fakta ya. Memang gereja-gereja Nasrani melarang umatnya baca Alkitab. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, tapi orang happy kok. Saya seneng, Pak. Biarin, Pak, kami ini sesat bidat, biarin. Yang penting rame-rame, Pak. Nanti kalau masuk neraka asal rame-rame nggak apa-apa, Pak. Ya, daripada masuk ke surga cuman sedikit temennya, mendingan di neraka rame-rame, Pak. Ya. Ya, mereka seperti itu ya. Ya, kalau membaca Alkitab itu porsinya pendeta, porsinya romo. Kamu jangan ya baca saja, tapi kalau ini tetap didampingi oleh kitab hitam. Hitam apanya, Pak? Selain sampulnya gelap, juga isinya sangat hitam yang disebut teologi. Di Katolik disebut Deuterokanonika, ya. Ya, seperti itu. Ya, Bapak-Ibu Saudara ya. Jadi memang mengerikan menurut saya ya. Ya, jemaat nggak boleh baca Alkitab coba. Padahal Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Selalu diingetin Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sudahlah kalian dengerin apa kata romo, apa kata pendeta saja. Soalnya kalau kalian baca sendiri bingung, apalagi nanti dengerin tayangannya pendeta HTD itu. Ya, wah. Musuh bersama HTD itu biangnya sesat bidat katanya. Yang ngatain HTD bidat, pass away ya. Kalau ngomong sama saya nanti aku lapor sama Yesus, kamu pass away, nggak main-main. Sudah banyak orang yang ngatain HTD bidat. Dalam hitungan hari langsung telah pulang ke rumah Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara ya, memang sangat menyedihkan dan ini fakta, saya mendapat kesaksian ya, kesaksian seperti itu ya, bahwa gereja melarang membaca Alkitab. Boleh sih, tapi didampingi oleh kitab lain yang namanya teologi. Sehingga hal yang sangat sederhana, Allah itu satu. Jelas ditulis satu, itu pun tidak bisa move on. Dari bayek sampai matek, pokoknya satu itu tiga. Tiga pribadi dalam satu, tiga istri dalam satu rumah, satu ikat bayem isinya tiga, satu mobil isi tiga, 3 in 1. Itu Allah itu harus 3 in 1, tiga istri dalam satu rumah. Itu diibaratkan seperti itu. Sebagaimana manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh, maka Allah itu ada tiga pribadi, berbeda tapi satu.
ora waras. Ya, kalau saya sih begitu ya. Rene otak gajul ya. Saya sih begitu ya. Ya, saudara-saudara yang dijamah Roh Kudus ya, yang punya urat malu, malu Pak, mosok nyembah Allah 3 sih Pak. Nah, tobat, ya, dibaptis, segera dibaptis di daerah-daerah. Banyak ya, dari Sabang sampai Merauke ya, ada pendeta-pendeta dari GAIFU yang siap membaptis Anda ya. Baptisan dengan benar Alkitabiah, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan baptis dalam tong ya, dicelup-celup kayak teh celup ya. Ya nggak boleh ya, baptis berdiri, jongkok berdiri itu nggak boleh. Jadi harus rebah, tenggelamnya itu rebah ya, telentang ya. Ya, jangan membaptis dalam tong ya. Kalau terpaksa di bathtub boleh, bathtub tapi yang orang bisa ditidurin ya. Bisa itu bathtub yang gede ya. Saya pernah membaptis dengan bathtub yang gede karena orangnya sudah jompo ya. Kalau ke kolam renang kasihan, jadi saya dipanggil ke rumah, saya membaptis dalam bathtub ya. Bathtub ya, tempat mandi itu yang itu, tapi yang bathtub gede yang orang bisa selonjor ditenggelamin gitu. Ya, itu boleh ya. Ya, atau kalau dia misalnya maaf kata ini sedang sakit tidak bisa bangun, ya sudah pakai tumpang tangan aja. Ya. Jangan dicemplungin juga orang, misalnya maaf nih ya, orang yang sedang kena stroke. Maksud baptisnya dicemplungin, ya nggak usah ya toh. Jangan dipercik juga, jangan. Ya, udah aja aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus, begitu aja ya. Ya, dalam keadaan khusus boleh ya, lakukan aja nggak apa-apa ya. Gitu ya. Yang merasa punya urat malu Pak. Mosok Allah segitiga, Allah kok Tritunggal. Yang merasa punya urat malu dan dijamah oleh Yesus Allah, segera tobat ya. Ya, hubungin GAIFU di daerah-daerah ya, dari Sabang sampai Merauke ada ya. Demikian. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya.